Selamat pagi Romo-Ramon dan teman-teman sekalian yang sudah hadir pada kelas pagi hari ini, yaitu kelas Filsafat Ilmu Pengetahuan. Saya, Alisa Fatmanabita Yahya, akan mempresentasikan topik mengenai positivisme, Vienna Circle, dan Karl Popper. Yang pertama yaitu positivisme. Positivisme dalam filsafat barat secara umum yaitu sistem apapun yang membatasi dirinya pada data pengalaman dan mengesampingkan spekulasi a priori atau metafisik. Lebih spesifik lagi, istilah ini merujuk pada pemikiran filsuf Prancis Auguste Comte. Auguste Comte selama 7 tahun menjadi murid dan kolaborator Saint-Simon mempopulerkan dan mensistematisasikan istilah positivisme dan filsafat positif. Comte berpendapat bahwa masyarakat berkembang dari tahap teologis ke tahap metafisik dan kemudian ke tahap ilmiah, di mana pandangan dan metode yang positivistik dan saintifik itu dominan. Comte juga secara luas dianggap sebagai sosiolog sejati pertama. Sebagai ideologi dan gerakan filosofis, positivisme pertama kali mengambil ciri khasnya dalam karya Comte, yang juga menamai dan mensistematisasikan ilmu sosiologi. Positivisme kemudian berkembang melalui beberapa tahapan yang dikenal dengan berbagai nama, seperti empiriokritisisme, positivisme logis, dan empirisme logis. Kemudian akhirnya melebur pada pertengahan abad ke-20 menjadi tradisi yang sudah ada dikenal sebagai filsafat analitik. Penegasan dasar positivisme adalah 1. Bahwa semua pengetahuan tentang fakta didasarkan pada data pengalaman positif, dan kedua, bahwa di luar ranah fakta adalah logika murni dan matematika murni. Kedua disiplin ilmu tersebut telah diakui oleh ahli empiris dan skeptis Skotlandia abad ke-18 David Hume, yang hanya terkait dengan hubungan ide. Dalam fase positivisme selanjutnya, mereka diklasifikasikan sebagai ilmu formal. Di sisi negatif dan kritis, kaum positivis menjadi terkenal karena penolakan mereka terhadap metafisika, yaitu spekulasi mengenai sifat realitas yang secara radikal melampaui bukti apapun yang mungkin dapat mendukung atau menolak klaim pengetahuan transenden semacam itu. Dalam postur ideologis dasarnya, positivisme dengan demikian bersifat duniawi, sekuler, anti-teologis, dan anti-metafisik. Ketaatan yang ketat pada kesaksian pengamatan dan pengalaman adalah keharusan yang sangat penting dari positivisme. Imperatif itu juga tercermin dalam kontribusi positivis terhadap etika dan filsafat moral, yang umumnya bersifat utilitarian sejauh sesuatu seperti kebahagiaan terbesar untuk jumlah orang terbanyak adalah pepatah etis mereka. Patut dicatat dalam hubungan ini bahwa Comte adalah pendiri kelompok radikal, di mana objek pemujaan bukanlah Tuhan dari kepercayaan monoteistik, tetapi tentang kemanusiaan. Akar terdekat dari positivisme terletak pada pencerahan Prancis, yang menekankan pada akal budi dan pada empirisme Inggris abad ke-18, khususnya Hume dan Uskup George Berkeley, yang menekankan peran pengalaman indera. Comte dipengaruhi secara khusus oleh ensiklopedis pencerahan, yaitu seperti Denis Diderot, Jean d'Alembert, dan lain-lain. Terutama dalam pemikiran sosialnya sangat dipengaruhi oleh pendiri sosialisme Perancis, yaitu Henry de Saint-Simon, yang merupakan gurunya dan dari siapa sebutan positivisme itu berasal. Pengaruh Hume dan Comte juga terwujud dalam perkembangan penting dalam positivisme Jerman sesaat sebelum Perang Dunia Pertama. Perwakilan ulung dari aliran ini adalah Ernst Mach, kritikus filosofis fisikawan Isaac Newton, merupakan seorang fisikawan, sejarawan mekanika, termodinamika, dan optik,
Dan kemudian perwakilan ulung yang kedua yaitu Richard Avenarius, merupakan pendiri filsafat dikenal sebagai empiriokriticisme. Mach dalam bab pengantar bukunya Contributions to the Analysis of the Sensations menghidupkan kembali anti-metafisika ala Hume. Ia berpendapat bahwa semua pengetahuan faktual terdiri dari organisasi konseptual dan elaborasi dari apa yang diberikan dalam elemen, yaitu dalam data pengalaman langsung. Mengikuti semangat Comte, ia menolak idealisme transendental Immanuel Kant. Bagi Mach, fitur yang paling ia bantah dalam filsafat Kant adalah doktrin Ding an sich, yaitu tentang hal itu sendiri, atau dalam bahasa Inggrisnya thing in itself, entitas tertinggi yang mendasari fenomena yang telah dinyatakan Kant sebagai benar-benar tidak dapat diketahui meskipun mereka tetap harus dipahami sebagian penyebab persepsi manusia. Kaum positivis umumnya berpendapat bahwa teori mungkin datang dan pergi, sedangkan fakta pengamatan dan keteraturan empiris merupakan dasar yang kuat dari mana penalaran ilmiah dapat dimulai dan kemana ia harus selalu kembali untuk menguji validitasnya. Akibatnya, sebagian besar kaum positivis enggan menyebut teori itu benar atau salah, tetapi lebih cenderung menganggap teori hanya sebagai kurang lebih bermanfaat. Selanjutnya, subtopik kedua yaitu Vienna Circle. Generasi pertama positivis Vienna abad ke-20 memulai aktivitasnya yang sangat dipengaruhi oleh Mach sekitar tahun 1907. Yang terkenal di antara mereka adalah seorang fisikawan, Philipp Frank, kemudian matematikawan Hans Hahn dan Richard von Mises, dan juga seorang ekonom dan sosiolog Otto Neurath. Kelompok kecil ini juga aktif di tahun 1920-an. Di dalam lingkaran Vienna yang terdiri dari para positivis logis, yaitu sebuah kelompok diskusi dari para ilmuwan dan filsuf berbakat yang bertemu secara teratur di kota Vienna, dan berhubungan dengan organisasi Berlin Society for Empirical Philosophy atau juga disebut dengan Berlin Circle. Kedua aliran pemikiran ini dipasangkan untuk berkembang menjadi gerakan yang hampir mendunia dan kontroversial, dibangun di atas empirisme Hume, positivisme Comte, dan di atas filsafat ilmu pengetahuan Mach. Lalu pada tahun 1924 Moritz Schlick ditentukan sebagai pendiri dan pemimpin lingkaran Vienna, yang merupakan ahli epistemologi dan filsuf ilmu pengetahuan. Lingkaran Vienna bertemu secara teratur di kota Vienna untuk menyelidiki bahasa ilmiah dan metodologi ilmiah. Gerakan filosofis yang terkait dengan lingkaran Vienna telah disebut berbagai positivisme logis, empirisme ilmiah, neopositivisme, dan gerakan persatuan sains. Karya para anggotanya, meskipun tidak bulat dalam menangani banyak masalah, dibedakan yaitu pertama oleh perhatian pada bentuk teori ilmiah, dengan keyakinan bahwa struktur logis dari setiap teori ilmiah tertentu dapat ditentukan secara terpisah dari isinya. Kemudian kedua, dibedakan oleh rumus akan prinsip verifiabilitas atau kriteria makna, yaitu sebuah klaim bahwa kebermaknaan proposisi didasarkan pada pengalaman dan pengamatan, sehingga pernyataan etika, metafisika, agama, dan estetika dianggap tidak bermakna secara tegas. Lalu yang ketiga, sebagai hasil dari 2 poin sebelumnya, doktrin ilmu pengetahuan yang terpadu akhirnya dianut. Dengan demikian, tidak terlihat adanya perbedaan mendasar antara ilmu fisika dan ilmu biologi,
atau antara ilmu alam dan ilmu sosial. Lalu, deklarasi resmi mengenai tujuan lingkaran Vienna dikeluarkan pada tahun 1929 dengan penerbitan Manifesto Scientific Conception of the World, The Vienna Circle, atau konsepsi ilmiah dunia oleh lingkaran Vienna. Pada tahun itu, serangkaian kongres diselenggarakan oleh kelompok berlangsung di Praha, yaitu ibu kota Republik Ceko. Manifesto lingkaran Vienna menyatakan konsepsi ilmiah tentang dunia yang dicirikan pada dasarnya oleh dua fitur. Pertama, empiris dan positifis. Pengetahuan hanya ada dari pengalaman. Lalu yang kedua, konsepsi dunia ilmiah ditandai dengan penerapan metode tertentu, yakni analisis logis. Pada tahun 1938, dengan dimulainya Perang Dunia Kedua, runtuhnya lingkaran Vienna terjadi ketika anggota lingkaran dibubarkan dengan berkuasanya partai Nazi di Jerman dan pengambil alihan Austria. Tekanan politik ditanggung oleh kelompok hingga akhirnya lingkaran dibubarkan. Banyak anggota dari lingkaran Vienna melarikan diri ke Amerika Serikat dan beberapa ke Inggris. Kemudian, subtopik yang ketiga dan yang terakhir yaitu Karl Popper. Karl Popper merupakan seorang kritikus terhadap positivisme, menyatakan bahwa metafisika tidak dapat dihilangkan, bahkan dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Karl Popper lahir pada 28 Juli 1902 di Vienna, Austria, dan meninggal pada 17 September 1994 di Croydon, kota besar di selatan London, Inggris. Ia merupakan seorang filsuf Inggris kelahiran Austria dan juga merupakan filsuf ilmu alam dan sosial yang menganut anti-determinis metafisika. Ia percaya bahwa pengetahuan berkembang dari pengalaman pikiran. Meskipun buku pertamanya, The Logic of Scientific Discovery, diterbitkan oleh kaum positivis dari lingkaran Vienna, Popper menolak empirisme induktif dan historisisme perkembangan mereka. Kontribusi utama Popper terhadap filsafat ilmu pengetahuan terletak pada penolakannya terhadap metode induktif dalam ilmu pengetahuan empiris. Menurut pandangan tradisional ini, hipotesis ilmiah dapat diuji dan diverifikasi dengan memperoleh hasil berulang dari memperkuat pengamatan. Akan tetapi, seperti yang telah ditunjukkan oleh seorang ahli empiris David Hume, jumlah tak terbatas dari hasil konfirmasi semacam itu yang dapat membuktikan teori itu benar. Popper sebaliknya berpendapat bahwa hipotesis secara deduktif divalidasi oleh apa yang disebutnya kriteria falsifiabilitas. Lalu memperkenalkan falsifikasionisme. Para falsifikasionis dengan bebas mengakui bahwa pengamatan itu dipandu dan mengandaikan teori. Mereka juga dengan senang hati mengabaikan klaim apapun yang menyiratkan bahwa teori dapat ditetapkan sebagai benar atau mungkin benar berdasarkan bukti pengamatan. Teori ditafsirkan sebagai dugaan-dugaan spekulatif dan tentatif atau ditaksir secara bebas oleh intelek manusia dalam upaya mengatasi masalah yang dihadapi oleh teori-teori sebelumnya untuk memberikan penjelasan yang memadai tentang beberapa aspek dunia atau alam semesta. Sains berkembang dengan trial and error atau dengan berbagai percobaan-percobaan, dengan banyak dugaan dan sanggahan. Hasil teori yang paling cocok yang bertahan. Meskipun tidak pernah dapat dikatakan secara sah tentang suatu teori bahwa itu benar, harapannya dapat dikatakan bahwa teori tersebut adalah yang terbaik dari yang tersedia, bahwa teori itu lebih baik dari apapun yang telah datang sebelumnya,
Tidak masalah tentang karakterisasi dan pembenaran induksi yang muncul bagi para falsifikasionis, karena menurut mereka sains tidak melibatkan induksi. Menurut falsifikasionisme, beberapa teori dapat dibuktikan salah dengan menggunakan hasil pengamatan dan eksperimen. Ada poin logis dan sederhana yang tampaknya mendukung para falsifikasionis. Jika kita berasumsi bahwa pernyataan pengamatan yang benar tersedia bagi kita dalam beberapa cara, tidak akan pernah mungkin untuk sampai pada hukum dan teori universal dengan deduksi logis atas dasar itu saja. Namun, dimungkinkan untuk melakukan deduksi logis mulai dari pernyataan pengamatan tunggal sebagai premis untuk sampai pada kepalsuan atau kesalahan hukum dan teori universal dengan deduksi logis. Contoh dari pemikiran falsifikasionisme yaitu contoh pertama, jika kita diberi pertanyaan, seekor gagak yang tidak berwarna hitam diamati di tempat X pada waktu F, maka secara logis dapat diikuti bahwa semua gagak berwarna hitam adalah salah. Artinya argumennya pada contoh di bawah berikut. Lalu contoh kedua yaitu jika dapat dibuktikan bahwa sinar cahaya yang melaju itu dibelokkan dalam lintasan melengkung, maka dapat disimpulkan bahwa cahaya tidak pasti atau tidak selalu bergerak dalam garis lurus. Maka demikian, kepalsuan atau kesalahan dari pernyataan universal dapat disimpulkan dari pernyataan tunggal yang sesuai. Para falsifikasionis mengeksploitasi poin logis ini dengan sepenuhnya. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam presentasi saya hari ini. Demikian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah pengucapan kata, salah pengucapan nama, dan salah pengucapan istilah. Sekian dan terima kasih.